ada rasa sakit yang benar-benar sakit. Sakit banget. Halo semuanya, welcome back to my channel. Yuhu. Oke, semuanya apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Di video kali ini beda dari video biasanya. Biasanya aku make up ataupun aku makan, tapi di video kali ini aku pengen sedikit sharing dan bakal jadi konten continue kalau emang ini kontennya rame. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja rame ya. Tapi di sini lebih jelasnya itu sharing yang emang apa yang kita rasakan, aku rasakan atau kalian rasakan juga, dan itu suatu keresahan yang bisa kita ambil kesimpulan dari video ini. Semoga ada manfaatnya juga pastinya, dan pastinya tetap menghibur gitu. Deg-degan tau gak sih, sumpah ini buat video pertama kali. Terus aku di sini tuh bener-bener sendiri banget dan cuman ditemenin sama kucing-kucing aku, salah satunya nih ya. Ini aku video rekam pakai handphone ya, nanti editor tolong masukin. Ini dia nih. Tuh, dia asik-asikan tidur dong. Dan di sini nggak ada siapa-siapa guys, sumpah, literally cuman ya udah aku doang. Aku kepengen emang sendiri aja deh bikin videonya, pengen tahu gitu lebih bebas enggak untuk aku berekspresi. Tapi tetap aja aku deg-degan gitu, karena ini pertama kalinya aku kayak ngomong gitu di depan kamera sendiri tanpa ada orang lain gitu. Kira-kira gimana? Nah ya udah langsung aja. So, ini video pertama kali aku untuk membuat sharing sama Cimit. Semoga kalian suka videonya dan semoga ada manfaat dari menonton video aku pastinya. Dan pastinya ada hiburan juga buat kalian yang lagi bosen mungkin di rumah aja ya kan. Jadi yaudah deh, tampilin video aku, terus nontonin video-video aku gitu. Tapi bentar nih ya, ini aku rempong nih sama Poni Oda. Tuh, grogi. Yaudah, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelum kalian mendengarkan ocehan-ocehan aku, sharing-sharing aku, ada baiknya kalian mensubscribe, tombol subscribe, twing, dan mengaktifkan loncengnya, twing. Jadi setiap ada video baru selalu dapat notifikasi pastinya ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke sosial media yang kalian punya. Sekarang langsung lanjut aja sharing sama Cimit. Oke guys, jadi di sini gue pengen sharing tentang keresahan gue sendiri yang selama ini gue rasain itu. Setiap apapun yang gue posting selalu komentarnya itu sama, literally sama, pesannya juga sama, yaitu Kak, kok gendutan? Buset, udah kayak galon. Ya ampun, itu badan. Kok betisnya udah kayak tiang listrik? Hey guys, hey buat kalian semua yang mengomentari seperti itu, ketahuilah ya bahwa yang dirasakan orang yang posting itu fine-fine aja. Ya udah, gak usah kalian resahkan kepada kita. Kita sadar kok kalau emang kita ini, aku terutama gendut, aku gemukan atau aku membesar gitu. Aku tahu gitu. Tapi selagi aku masih nyaman, masih masih enjoy, ya udah. Kenapa kalian yang repot gitu untuk sekadar mengomentari seperti itu gitu? Menurut aku itu sangat yang gak worth it banget sih itu. Kayak buang-buang waktu aja kalian cuman untuk komen, alhasil kalian tuh cuma untuk menyakiti hati orang yang mau posting. Halo, itu sebuah kesalahan juga loh buat kalian tanpa disadari ya kan. Walaupun mungkin apa ya, ini gue nggak seguruin ya, walaupun itu mungkin bagi orang yang postingnya, bagi orang yang kamu hina itu dia fine-fine aja, tapi mungkin bakal jadi suatu masalah ketika ada orang lain
masa lain yang melihat itu, dan mereka tidak suka si orang yang posting ini malah dihina seperti itu. Nah, malah jadinya cekcok antara pihak kedua sama pihak ketiga. Pihak kesatunya ya aman-aman aja. Nah, itu nggak enak dong pasti ya kan. Di luar dari ngomongin tentang undang-undang ya, kan emang udah ada tuh undang-undang ITE-nya ya kan, bahwa kita tuh nggak boleh mencaci orang atau apa namanya, apalagi menjudge orang gitu sampai orang itu bener-bener ngerasa nggak nyaman gitu. Tolong banget buat kalian semua, halo orang-orang yang di luar sana, nggak usah menjudge seperti itu ya. Kalau emang orang yang postingnya ataupun si pihak pertamanya ini itu tidak bermasalah, tidak risih, masih nyaman-nyaman aja, ya udah, kenapa nggak kalian tuh enjoy aja gitu. Mungkin kalau emang mau sekedar sesekali mengkritik, it's okay gitu, itu sebuah masukan gitu kan. Tapi kalau sampai perkataannya kasar, terus kalian ini menimbulkan kericuhan di khalayak umum, itu kan gak enak banget. Jadi maksud gue nggak usah gitulah gitu. Jujur, karena aku di sini, aku menyadari kalau emang aku gendut, aku besar, aku beda kayak yang dulu gitu. Ya udah, tapi aku suka-suka aja gitu. Aku juga berusaha untuk menjaga badan aku gitu kan. Cuman kalau emang di dasarnya itu susah dan emang belum ada apa ya, suatu keniatan dari aku untuk bener-bener giat banget aku harus nurunin berat badan gitu, ya udahlah, let's must go on aja gitu. Maksudnya let it flow aja, ngalir aja gitu. Tetap aku jaga mah aku jaga gitu, bukan berarti aku nggak jaga ya terus aku semena-mena gitu. Dan jangan menerka kalau misalkan orang yang gemuk itu atau orang yang makin besar itu dia bahagia. No, enggak semua. Ingat, catat ya, enggak semua orang yang gemuk itu dilihat dengan suatu kebahagiaan, tidak. Gue ini termasuk orang yang kalau misalkan gue stres itu gue makan, entah itu nyemil atau itu emang gue makan besar gitu, karena gue nggak bisa apa ya, stres dikit terus gue kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Apalagi kalau misalkan gue nggak tahu harus ngapain juga, kayak nothing to do, yaudah gue makan gitu. Tapi kalau bener-bener gue emang apa ya, itu bikin gue ngedon parah, stresnya tuh yang bener-bener parah banget, itu bisa sih gue sampai bener-bener nggak makan gitu, kayak lupa sama makan. Itu gue juga sering juga ngalamin kayak gitu. Tapi kalau stres biasa yang emang gue udahlah gue nggak mau ambil pusing, ya udah gue makan, ya udah hasil kayak gini gitu. Badan gue sampai segede kayak gini tuh ya karena stres gue itu juga banyak. Jadi kalau stres gue makan gitu, bawahnya pengen nyemil. Dan gue tuh punya penyakit asam lambung. Kalian tahu dong kalau punya penyakit asam lambung itu nggak bisa yang namanya nggak makan per 3 jam, bener nggak? Nah, kalau yang ngerasain pasti tahu deh gitu kan. Itu nggak enak, kayak perih di ulu hati. Kayak per 3 jam tuh pasti udah mulai bunyi kerucuk gitu-gitu. Gue nggak bisa, gue tahan-tahan. Kalau udah telat makannya itu gue bakalan emosi pertama, terus juga gue bakalan perih banget ulu hati gue. Jadi ya gue nggak nyaman yang kayak gitu. Gitu, oke? Nah, terus gue mau sharing soal yang tentang body shaming seperti itu. Jadi selama ini kan, terutama gue main di sosmed itu udah hampir mau 3 tahun ya. Semakin kesini kan gue makin besar gitu ya. At least gue tuh dari kemarin tuh cuek mampus lah sama komentar-komentar netizen gitu kan. Tapi di satu sisi gue pernah 2 bulan yang lalu, ini Mei, berarti di Maret, gue pernah namanya gue dibully abis. Dibulinya tuh bukan kayak dibully kayak biasa aja gitu. Mungkin karena gue nya baca kali ya, terus kayak langsung nyesek di hati gitu. Padahal kalau komentar-komentar lain tuh gue nggak segitunya gitu mendalami untuk membaca komentar tersebut. Terus alhasil gue sempat mewek tuh. Kalau yang pernah ngelihat gue di story, gue nggak cari perhatian juga sih sama kalian. Gue juga nggak ada niatan untuk kesana. Gue cuman pengen tahu kok orang ini jahat banget sih gitu kan. Akhirnya kan gue kayak cuman beberapa jam story gue, terus gue langsung hapus karena gue ditegur sama cowok gue gitu, sama si abang. Katanya nggak usah kayak gitu, apaan sih kamu gitu kan, kamu cari perhatian sama orang lain, sama netizen. Nggak usah, biarin aja, nggak usah kamu dengerin tuh omongan-omongan netizen itu.
gitu kan. Udah tuh gue mikir kan, iya juga ya, peduli banget gue ya mau komentar yang jahat kayak gitu ya kan, mending komentarnya baik ya kan, gitu kan. Ya sebenarnya mungkin tujuan si orang yang buat statement seperti itu untuk mengomentari gue tuh mungkin bermaksud nggak tahu mau menghina atau emang sebenarnya nggak menghina, mau mengingatkan aja. Tapi nggak tahu kenapa gue di situ lagi moodnya tuh lagi bener-bener dibawa ke hati banget, lagi baper gitu. Gue sampai bener-bener nangis, senangis-nangisnya. Gue nggak pernah selama gue main sosmed itu nangis cuman gara-gara apa yang gue milikin gitu, paham nggak? Kayak misalkan nih badan gue udah segini gitu, terus gue nangis kayak yang aduh men, gue kayak nggak mensyukuri banget gitu, padahal gue masih nyaman-nyaman aja seperti ini gitu. Walaupun even gue pernah sempet agak nggak nyaman ya karena suatu pekerjaan yang mengharuskan gue nggak badan seperti ini, cuman selagi masih bisa dikondisikan ya udah, kenapa enggak gitu maksud gue ya. Jadi sometimes gue pernah baper gitu pas malahan dikatain sama netizen. Mungkin dia nggak niat ya untuk arah situ, cuman gue nyesek aja gitu denger, maksudnya baca komennya dia, dan sampai akhirnya gue nangis. Dan kalau kalian masih inget, ini gue nge-screenshot di tanggal 23 Maret 2020. Dia ngomong seperti ini, pakai filter aja tetap jelek, sosokan diet tapi porsi makan gede, percuma, hahaha. Udah gede tapi nggak bisa ngerawat diri, pakaian aja kayak bocah padahal udah tua. Menurut kalian gimana? Dia tuh udah nyinggung ke beberapa hal. Pertama, dia udah nyinggung tentang filter, apapun yang gue pakai, filter apa gitu, mungkin dia mengira gue tuh jelek gitu. It's okay udah gitu kan. Kedua, sosokan dia tapi porsi makan gede, percuma, hahaha. Padahal gue nggak yang diet bener-bener diet keras gitu loh. Maksudnya diet yang fighting banget, yang sampai gimana-gimana. Enggak, gue tuh bukan diet, justru gue tuh menjaga porsi makan gue. Gue pengen sehat aja gitu. Even gue olahraga bukan berarti gue tujuannya untuk diet. Kalau emang gue berhasil menurunkan berat badan, ya itu bonus, paham? Jadi bukan berarti yang gue targetkan untuk sebulan atau 3 bulan gue harus kurus, tidak. Karena gue pernah mengalami hal seperti itu, alhasil itu gagal. Jadi gue nggak mau seperti itu lagi. Mindset gue tuh pengennya ya udah, gue makan, gue jaga, ya kan. Terus ya gue nggak gue sortir terus-terusan olahraga tuh juga. Sampai sekarang aja gue olahraga tuh belang bentong. Paling mentok-mentok gue bebersih rumah, gue bilang itu ya kayak olahraga, bener gak sih? Gitu loh maksud gue. Dan kalau gue menampilkan atau gue gue ngepost tentang olahraga tuh bukan berarti tujuannya untuk diet. Karena olahraga itu untuk sehat, bukan hanya untuk diet. Oke. Dan kenapa porsi makan gede? Belum tentu, Anda belum tahu saya. Porsi makan saya itu sebenarnya biasa aja, sedang. Tapi saya emang rutin makannya, ya karena itu dia. Karena saya harus punya stok makanan, karena saya punya penyakit. Kalau disuruh milih, gue nggak mau. Gue mau ya udah gue makan banyak, tapi gue nggak gendut. Itu gue mau banget ya kan. Terus gue mau makan, tapi gue bukan karena sakit, bukan karena penyakit. Nah itu gue juga mau. Tapi mau gimana gitu. Dan kalau kalian yang tahu aku real life-nya seperti apa, aku tuh nggak mungkin kalau punya makanan aku makan sendiri. Makanya nih Mbak Maimunah atau siapalah itu, kalau emang tidak tahu real life-nya saya, jangan suka menuduh seperti itu. Terus yang ketiga, udah gede tapi nggak bisa ngerawat diri, pakai pakaian aja kayak bocah padahal udah tua. Hey Maimunah, mohon maaf nih ya, mohon maaf ya kan. Masalah fashion, jadi Anda udah menyinggung 3. Fashion itu selera, ingat ya. Mau dia udah nenek-nenek kek, mau balita kek, sekalipun kalau emang dia demennya berpakaian apapun itu gayanya, dia nyaman, ya udah, ngapain kita repot-repot? Ya nggak sih? Mau dia tetap gaul kek, ya udah, hak dia. Ya kan, banyak kok yang udah tua ya kan, tapi masih gayanya rock and roll, masih awet muda. Kenapa? Apa salahnya? Baju-baju kita ya kan, pakaian-pakaian kita, aksesoris kita. Kenapa Anda yang repot Maimunah? Ini hak asasi manusia. Anda ini siapanya saya? Dan sorry tuh saya nih, masalah tua, saya nggak tua-tua amat, walaupun udah cukup umurnya, tapi jiwa saya
ABG gitu. Jadi tolonglah ya, kalau emang mau mengomentari itu, kasih bahasa yang enak. Itu tujuannya apa? Untuk menyakiti hati saya. Udah kok, udah sakit dan udah saya maafin juga. Tapi di situ saya ngambil pelajarannya bahwa itu sebuah kritikan sih. Tapi kalau selagi apa yang saya pakai itu nyaman, apa yang saya lakukan itu nyaman, mau olahraga, mau enggak, mau apa namanya, mau pakai filter atau enggak, ya udah, itu hak masing-masing men. Gak bisa lo atur-atur gitu loh. Dan alhamdulillahnya gue dapet dukungan dari teman-teman semua yang emang mendukung gue. Padahal di situ gue bener-bener pas waktu lagi bacain sendiri, gue inget banget di depan Mall Ciputra itu, gue lagi mau beli sesuatu, terus mau hujan-hujan kayak gerimis-gerimis gitu, gue nangis sejadi-jadinya. Itu gue sendirian. OMG, itu bener-bener parah sih, kayak yang asli. Padahal tuh cewek loh, tapi cewek menyakiti cewek juga gitu. Gimana sih perasaannya gitu kan. Pusing lah baru seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman banyak yang mensupport aku, teman-teman banyak yang memberi masukan juga dengan baik, dengan benar ya. Itu yang aku malah lebih wise, lebih tegar, lebih menerima untuk kenyataan yang pahit ini ya. Seperti itu. Terus baru beberapa hari yang lalu banget, gue juga dapat komentar ini di postingan gue. Kalau tadi tuh di DM ya, di direct message gitu, biasa tentang body shaming. Dan itu keceleknya gue baca. Gue tuh selama 3 tahun, ya hampir 3 tahun itu menjalani kerjaan gue di sosial media ini, gue kayak yang orang yang paling gak peduli lah untuk komen-komentar. Walaupun gue orangnya sering baca, tapi maksudnya nggak yang sampai ke bawah hati gitu kan. Apalagi ini menyangkut diri gue sendiri gitu, kayak yang aduh udahlah gue bodo amat. Tapi pas malam ini kecelek banget, nggak tahu kenapa gue kemarin sampai bener-bener ada komentar jahat lagi gitu. Dan komentarnya seperti ini: dulu respect banget sama kamu, sekarang pas udah gendut kontennya malah kurang bagus, maaf ya. Apa hubungannya gendut sama konten? Aduh, emang namanya kalau konten kreator atau pekerja seni kayak gini nggak boleh apa gendut, nggak boleh apa lebar, nggak boleh apa besar. Kenapa sih? Ada apa? Badan-badan gue. Ya kalau mau kritik konten, tinggal kritik aja kontennya, nggak usah bawa-bawa badan. Mumun, ini Maimunah, ini sekarang Mumun, sama-sama Mun. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya. Terus gue bales tuh ya kan, iya nggak apa-apa kak, jangan menyukai atau mengagumi orang karena fisiknya kak harus apa adanya. Bener nggak jawaban gue? Bener nggak balasan gue untuk dia itu seperti itu ya kan? Gue termasuk orang kalau misalkan mengidolakan orang, itu gue karena satu hal, sebelum ke personality-nya. Misal gue suka sama artis kayak Kak Dian Sastro misalkan, gue mengidolakan dia gitu, aktingnya bagus ya. Ternyata selain aktingnya bagus, dia itu pintar, dia cantik ya kan. Tapi karena awalnya sudah mengidolakan, mau dia nanti misalkan gendut kek atau dia kayak gimana kek tuanya, gue tetap suka-suka aja karena udah first impressionnya itu udah demen, udah mengidolakan. Nah kalau emang dia ada kekurangan ataupun apa, ya mungkin kita sebagai fansnya atau yang mengidolakannya tuh mungkin kita bisa kasih masukan dengan baik-baik. Bukan berarti dengan mencelekkan seperti itu, mencela seperti itu, ya kan? Coba gimana perasaannya kalau dibalik itu semua. Kalian bisa ngedown, kalian bisa putus asa, kalian bisa nggak mood, kalian bisa nggak mau makan. Itu gimana rasanya? Itu sakit ya. Rasa sakit itu bukan hanya rasa sakit hati aja sama pasangan, tapi bisa jadi sama sesamanya. Terus banyak tuh yang komen tung, terus banyak yang malah nge-hate dia. Itu dia kembali ke obrolan awal. Aku sempet yang namanya ngedown di saat yang setelah nangis itu ya kan. Terus aku berusaha untuk yang happy aja, tapi di luar dari itu men, ada rasa sakit yang benar-benar sakit. Itu kayak di dalam nggak bisa lo omongin, nggak bisa lo ungkapin, karena kalau misalkan diungkapin pasti dibilangnya nanti cari perhatian.
terus kayak tersirat gitu aja loh. Kayak sakitnya tuh bener-bener sakit banget. Lo nggak tahu kan, objek yang lo hina itu bisa dia diem aja seharian, nggak mood ngapa-ngapain, ya kan? Itu bisa ngerusak semuanya, ngerusak aktivitasnya, ya kan? Masa depannya, kerjaannya, dan lain-lainnya. Kalian sadar gak sih? Hah? Kalian sadar gak bahwa yang kalian lakukan itu tidak benar? Dan itu sudah menyakiti orang yang kalian cela. Walaupun mungkin kalian tidak sengaja, ataupun sengaja, kita tidak tahu. Karena yang cuman tahu itu cuman kamu doang, sama pencipta, sama Allah. Kalian tahu nggak gimana rasanya orang yang kalian bully atau kalian cela itu sakitnya kayak gimana, luar biasanya kayak gimana? Jadi seperti itu, kalian pasti nggak akan sadar dengan apa yang udah kalian lakuin. It's okay, tapi kalau bisa ya nggak usah kalian lakuin ke banyak orang, apalagi sampai menimbulkan ya nggak enak gitu loh dilihatnya sama orang-orang, sama netizen. Menurut aku, alangkah baiknya kalau emang itu suatu kritikan untuk konten, ya udah kalian bisa DM terus ngomong baik-baik, Kak, mendingan kontennya kayak gini aja deh, kayaknya lebih seru, kayaknya lebih bagus buat Kak Cimit gitu. Nggak usah jadinya malah komen di postingan aku gitu, di postingan gue dengan bawa dua hal, body shamingnya karena aku gendut, terus kontennya jadi nggak bagus. Nah itu kan dua hal yang berbeda tapi kamu jadiin satu. Paham jadinya? Itu sakit, sebenarnya sakit, cuman aku tahan-tahan aja gitu. Maksud aku ya karena aku pernah digituin sebelumnya gitu kan, jadi ya udahlah gitu kan. Tapi ini terulang lagi, kecelek lagi, yaitu buat pelajaran aja sih. Dan kesimpulannya untuk pembahasan body shaming ini, guys, kalian itu harus ingat ya bahwa apa yang kita milikin tuh ya udah syukurin aja. Selagi emang orang yang kalian lihat itu masih nyaman, masih enak, kalian support gitu. Kalaupun emang mau ngasih masukan, ya tinggal kalian kasih kritikan, masukan itu secara baik-baik dan secara privacy mungkin lebih baiknya, ya nggak sih, daripada kalian umbar ke publik. Oke? Ya. Aduh, seneng banget sih intinya aku bisa ngeluarin keresahan aku selama ini yang selama ini aku pendam. Dari kemarin aku sebenarnya jujur aku insecure untuk ngomongin soal ini karena pada dasarnya kayak aku nggak tahu orang bakalan peduli nggak sih gitu. Gue akan dipedulin gak sama orang gitu? Pasti kan gak pada peduli juga. Cuman menurut aku, gue harus ngomong gitu. Gue harus ngomong apa yang gue resahin supaya clear, supaya enak. Dan banyak juga beberapa orang yang bilang kalau setiap ngeliat postingan gue tuh selalu tentang gendut. Dan itu isinya body shaming semua gitu. Ya, aku sekarang bersuara menyampaikan pendapat ini. Semoga kedepannya kalian itu bisa nerima apa yang aku miliki, gitu aja ya. Pokoknya buat cewek-cewek di luar sana ataupun cowok-cowok di luar sana yang punya insecure tentang body shaming, yang suka di body shaming, terutama hal-hal gendut gitu, kalian jangan pernah down sedon-donnya cuman karena hal seperti itu ya. Kalian harus tetap semangat pastinya, tetap tegar, tetap sabar, karena ya itu cuman selewat-selewat aja. Pokoknya jangan sampai kalian bener-bener ngedon. Nangis sekali boleh, tapi nggak usah terus-terusan, oke? Dan itu aja pokoknya kesimpulan dari aku buat cewek-cewek di luar sana ataupun cowok-cowok di luar sana yang ngalamin keresahan sama kayak aku. Semoga kita bisa ngelaluin itu semua dengan lapang dada, kita dengan happy-happy terus, nggak usah diambil hati, masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Sampai ketemu lagi nanti di next videonya, dan semoga suka video sharing sama Cimit ini. Dah, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.